Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, apa kabar? Maaf ya, untuk 1 minggu terakhir aku nggak pernah upload video dikarenakan ada beberapa beban tugas yang harus aku selesaikan terkait dengan tugas akhir kuliahku. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal men-share video pembelajaran buat adik-adik kelas 8 dengan materi gambar ilustrasi. Video ini kakak buat untuk adik-adik yang ingin tahu apa itu dasar-dasar ilustrasi. Oke, langsung saja tanpa perlu lama-lama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk sama-sama belajar tentang menggambar ilustrasi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kompetensi dasar pada gambar ilustrasi. Kompetensi dasar pada gambar ilustrasi adalah memahami konsep dan prosedur dari menggambar ilustrasi. Sedangkan indikator dari menggambar ilustrasi adalah mendeskripsikan konsep, prosedur, prinsip-prinsip, unsur-unsur, alat, bahan, dan teknik menggambar ilustrasi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi inti, terlebih dahulu saya akan mengajak kalian untuk berbincang sejenak. Pernahkah kalian ketika membaca buku cerita, membaca cerita pendek, atau membaca buku teks pelajaran, ataupun membaca komik, di situ disertai sebuah gambar? Pernahkah kalian terpikir gambar itu disebut dengan gambar apa? Oke, mari kita bahas. Jadi, gambar-gambar yang terdapat pada buku teks, buku komik, dan lain sebagainya yang pernah kalian baca itu disebut dengan ilustrasi. Lalu, apa itu ilustrasi? Jadi, ilustrasi berasal dari bahasa Latin, illustrat, yang berarti menjelaskan. Jadi, gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Gambar ilustrasi punya beberapa fungsi, diantaranya memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan media pengungkapan perasaan penggambarnya. Media pembelajaran ini akan menjelaskan materi pelajaran gambar ilustrasi pada SMP kelas 8. Mari kita mainkan media pembelajaran di bawah ini, semoga bermanfaat untuk kita. Next, yuk kita bahas tentang unsur-unsur gambar ilustrasi. Jadi, unsur gambar ilustrasi itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, gambar manusia. Dalam menggambar ilustrasi manusia, diperlukan pemahaman dan penguasaan mengenai proporsi dan anatomi dari tubuh manusia, baik tubuh manusia dewasa maupun anak-anak. Proporsi itu apa sih? Proporsi merupakan perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Sedangkan anatomi adalah kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung cembung, menonjol tidaknya tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Coba kalian perhatikan contoh dari gambar ilustrasi manusia berikut. Perhatikan anatomi dan proporsinya ya, teman-teman. Yang kedua adalah gambar binatang. Dalam menggambar ilustrasi binatang tidak berbeda jauh, teman-teman, dengan menggambar ilustrasi manusia. Harus menguasai proporsi dan anatominya dalam menggambar. Jenis dan bentuk binatang sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu binatang darat, udara, dan laut. Yuk, lihat contohnya dan perhatikan proporsi serta anatominya. Dan jangan lupa, teman-teman, tetap perhatikan
detail dari gambar tersebut. Next, yang ketiga atau bagian yang terakhir yaitu gambar tumbuhan. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan yang beraneka ragam jenisnya, ada dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara lengkap dan secara sederhana. Sedangkan dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak digambar secara detail, tapi hanya berupa kesan bentuk dari tumbuhan tersebut. Sedangkan untuk menggambar secara lengkap, ilustrasi tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian per bagiannya. Yuk perhatikan contoh dari tumbuhan dari gambar ilustrasi ini yuk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ragam gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi diantaranya adalah ada komik, ada cover, ada vignette, ada cerita, dan karikatur. Oke, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, komik. Pasti dari sekalian semua pernah baca komik kan? Tapi kalian masih bingung tentang apa itu komik. Mari kita bahas bersama-sama. Komik berasal dari kata komik yang berarti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Yuk disimak contoh dari ilustrasi komik. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah cover. Saya pasti percaya kalau kalian semua paham tentang makna dari cover. Saya akan ulas kembali. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover biasanya memuat atau mewakili isi buku, sehingga terlihat menarik. Yuk dilihat contoh dari cover buku pelajaran berikut ini. Yang nomor 3, vignette. Ada yang tahu apa itu vignette? Oke, mari kita bahas secara bersama-sama. Biasanya, kalau kalian lihat pada majalah ataupun surat kabar, ada bagian sebelum atau sesudah tulisan, biasanya terdapat gambar. Gambar tersebut sering disebut dengan vignette. Jadi, vignette apa ya? Vignette itu merupakan gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi untuk menghias. Berikut contoh ilustrasi vignette pada sebuah majalah. Ragam cerita selanjutnya adalah atau ragam ilustrasi selanjutnya adalah cerita. Cerita gambar, cerita pendek, dan lain sebagainya. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita tidak akan menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambar isi cerita. Berikut contoh ilustrasi pendek. Perhatikan ya teman-teman. Oke, yang terakhir atau yang nomor 5, karikatur.
Gambar karikatur menampilkan berbagai karakter yang dilebih-lebihkan, unik, lucu, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek dari gambar karikatur bisa diambil dari tokoh manusia ataupun hewan. Yuk disimak contoh dari karikatur Bapak Presiden kita. Sekian dari saya, terima kasih. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れ